Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Malia Siti Patonah dari Penmas A 2020 dengan NPM 202103010. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview materi mengenai macam-macam kebutuhan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan 6 macam kebutuhan. Ada kebutuhan normatif, komparatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang diekspresikan dengan tindakan, kebutuhan masa depan, dan kebutuhan insidentil atau yang mendesak. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif. Nah, dari definisinya, kebutuhan normatif ini yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu, disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, dalam bidang pendidikan, di mana prestasi seorang siswa dalam suatu lembaga itu merasa bahwa dirinya itu berada di bawah rata-rata. Maksudnya itu di bawah rata-rata prestasi siswa yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi seorang siswa tersebut sangat membutuhkan kebutuhan normatif karena dirinya ingin memiliki prestasi yang sama. Yang kedua yaitu kebutuhan komparatif. Kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda gitu, disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Nah, jadi kebutuhan komparatif ini suatu hal yang bersifat dapat dibandingkan dengan sesuatu hal lain. Misalnya nih ya, saya dan tetangga saya itu sama-sama memproduksi kue-kuean dan butik. Nah, pada prakteknya saya ini mampu memproduksi kue-kuean secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih murah. Nah, tetapi saya tidak mampu memproduksi butik secara efisien dan murah. Kemudian sebaliknya, tetangga saya mampu dalam memproduksi butik secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kue-kuean secara efisien dan murah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saya ini memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kue, sedangkan tetangga saya memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi butik. Nah, dalam hal ini terjadinya sebuah perdagangan akan saling menguntungkan gitu jika saya dan tetangga saya ini bersedia bertukar informasi tentang kue-kuean dan butik ini untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang ketiga ini yaitu kebutuhan yang dirasakan. Nah, kebutuhan yang dirasakan ini biasanya berasal atau disampaikan seseorang kalau kepadanya itu kita tanyakan apa yang diperlukan. Misalnya prestasi kerja kawan saya yang seorang pegawai ini cenderung menurun. Alasannya itu ya menyatakan bahwa peralatan atau teknologi baru yang diterapkan di tempat kerjanya itu belum dikuasai dengan benar. Nah, maka peningkatan kemampuan menggunakan peralatan baru itu merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh kawan saya yang bersangkutan ini. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan yang diekspresikan dengan tindakan. Dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang dirasakan atau diwujudkan melalui aksi pendidik ataupun peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya. Nah, saya mengambil contoh kebutuhan yang diekspresikan dalam kehidupan sehari itu, misalnya
Ketika saya akan berangkat ke pasar nih, memakai sepeda, tiba-tiba ban sepeda tersebut bocor. Nah, selanjutnya saya harus memompa ke bengkel sepeda yang terdekat. Nah, tindakan saya membawa sepeda tersebut untuk dipompa itu merupakan wujud dari kebutuhan yang diekspresikan. Yang kelima yaitu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini misalnya nih ya, tahun depan saya dan 3 rekan saya akan berangkat ke Turki untuk menetap tinggal di sana selama 5 tahun, sembari melakukan penelitian dan membuat sistem jaringan yang canggih. Nah, agar dapat terimplikasi dengan baik, maka dibutuhkan beberapa pelatihan yang terkait dengan kegiatan tersebut gitu. Misalnya, ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan IT, kemampuan pengetahuan tentang sistem jaringan internet, kemudian pelatihan bahasa Turki juga, dan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung kegiatan ini gitu. Jadi ini hanya contoh ya guys. Selanjutnya yaitu yang keenam, kebutuhan insidentik yang mendesak. Nah, kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah. Jadi, kebutuhan ini itu untuk mengatasi berbagai konsekuensi dalam keadaan apapun itu. Misalnya, bencana alam ataupun yang lainnya. Nah, kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan apa yang akan dilakukan bila. Misalnya, apa yang akan dilakukan bila terjadi kerusakan atau kendala pada sistem jaringan internet ketika kita sedang melaksanakan meeting. Nah, itu termasuk kebutuhan insidentil yang mendesak. Baik kawan-kawan semuanya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kawan-kawan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya dan selalu diberikan nikmat sehat dan sempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.